Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa ummatih. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam kelima ya. Malam ke-15 suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita sejak malam pertama bulan suci Ramadan ini kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tema yang diberikan kepada saya oleh panitia ini menyangkut tentang masalah al-akhlaqul karimah, tentang masalah tasawuf. Di dalam pelajaran agama kita, rukun agama itu ada 3. Pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Iman adalah merupakan akidah atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mempunyai i'tiqad Allah adalah pencipta alam semesta raya, Allah adalah Maha Esa dan seterusnya. Sedangkan Islam adalah aplikasi dari keimanan kita, bukti bahwa kita beriman kepada Allah, maka kita harus muslim, harus melaksanakan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau Allah mewajibkan kepada kita sholat misalnya, maka sebagai aplikasi iman kita, kita harus melaksanakan sholat itu. Maka Rasul bersabda, bainal kufri wal abdi tarkus sholah. Perbedaan antara seorang hamba yang beriman dengan orang yang kafir adalah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena orang meninggalkan sholat berarti tidak mampu mengaplikasikan imannya. Apakah cukup kedua itu? Iman dan Islam belum cukup. Ada lagi yang perlu kita ketahui dan kita amalkan, adalah al-ihsan. Al-ihsan adalah yang menyangkut dengan hati dan pikiran kita. Kalau saya bahas panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang diberikan kepada saya bertetangga. Saya berpikir amat perlu juga Pak di kota besar ini tentang hidup bertetangga. Karena memang kalau kita lihat kehidupan di kota besar adalah pluralistik, bermacam ragam tingkat kondisi sosial masyarakat kita. Kata bertetangga itu mengacu kepada sejarah sebetulnya. Orang dulu kalau bikin rumah itu nggak kayak sekarang Pak, di tanah begini nih, dalam arti bernyatu dengan bumi, lantai itu ya tanah. Orang dulu bikin rumah itu tinggi. Kenapa? Karena boleh jadi pada waktu itu amat sangat jarang manusia dan rentan akan binatang buas. Sehingga dengan demikian, apalagi lebih dahulu lagi, orang tuh bikin rumah di atas pohon. Sehingga kalau mau ke rumah itu kudu pakai tangga. Oleh karena itu, ketika sebuah keluarga tercipta dan terjadi, maka disebut berumah tangga. Di rumah ada tangganya gitu. Dan jadilah bahasa itu menjadi bahasa sehari-hari kita. Yang kalau kita misalnya kita punya anggota keluarga sudah menikah, berkeluarga, disebut sudah berumah tangga. Nah kemudian ketika kita akan
menyambangi kanan kiri kita, itu mah mesti pakai tangga, sehingga bertetangga, ada tangganya gitu. Saking jauhnya itu tempat. Karena zaman dulu itu dari satu rumah ke rumah yang lain mungkin sekitar 10 meter atau mungkin 20 meter jauh. Maka dalam bahasa Arab tetangga itu disebut dengan jarun. Jar itu adalah sesuatu yang kita lewati. Jadi kalau kita keluar dari rumah mau liwat, nah itu keliwatan tuh tetangga kita, disebut jar. Oleh karena itu Rasul bersabda, tadruna mahakul jari. Kata Rasul, tahukah kamu akan hak tetangga, hak orang yang kamu liwati? Kamu punya rumah, turun dari rumah mau ke suatu tempat, melewati rumah, kelewat itu tetangga kita itu. Itu ada haknya, Pak. Tapi dalam konteks penafsiran sosial yang sudah peradaban kita sekarang ini, yang nggak mesti tangga itu 10-5 meter. Ini rumah kita, sebelah rumah kita tetangga kita jadinya. Sekarang seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat di kota-kota besar, antara satu tetangga dengan tetangga yang lain mungkin nggak saling kenal. Justru kenalnya dengan orang jauh. Dia tinggal di Pulau Gadung, kita tinggal di sini, kenal. Kenal di mana? Di tempat kerja, di organisasi. Itu yang sebelah meninggal, nggak tahu. Kadang-kadang udah seminggu baru ketahuan, mati dalam rumah. Itulah profil daripada potret kota besar kita. Beda dengan zaman dahulu, saling mengetahui. Maka kalau kita mengacu kepada hadis ini, ada hak-hak tetangga yang harus kita penuhi. Karena di setiap kita ini ada yang namanya hak dan kewajiban. Sama ketika kita kepada Tuhan. Allah itu berhak disembah. Berarti hak Allah adalah kewajiban bagi kita. Maka kita wajib menyembah Allah, wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau antara kita dengan tetangga, ya masing-masing ada haknya. Maka di antara hak-hak itu adalah, kata Rasul menyatakan, apabila dia meminta bantuan kepadamu, minta tolong, tolonglah. Kita punya tetangga, minta tolong sama kita, tolongin. Jangan dilihat latar belakangnya. Mungkin namanya kita sebagai manusia pernah bikin salah, pernah bikin khilaf. Belum lama 1-2 hari kemarin kita ribut gara-gara sesuatu, misalnya tahu-tahu minta tolong sama kita. Bodo amat lah, gue nggak tolongin, dia aja mau gue begitu. Jangan seperti itu. Itu perintah Nabi, yang Nabi nyatakan seperti itu. Memang berat, dan sekarang ini masalah tasawuf atau masalah hati. Karena manusia itu dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kan hati nurani. Tahunnya lalu pernah saya bahas tentang hati nurani itu. Jadi hati nurani manusia itu berorientasi kepada simpati dan empati. Hanya masalahnya karena kita mengutamakan hawa nafsu, sehingga hati nurani itu kita terpendam, dikalahkan oleh sang hawa nafsu itu tadi. Sehingga yang harusnya kita menolong tetangga kita, menolong saudara kita, kita berlepas diri, kita memejamkan mata atas hal itu. Padahal kita mengaku beragama Islam, tahajud nggak pernah tinggal, puasa rajin, tapi sama tetangga ketika minta tolong kita nggak menolongin, maka boleh jadi gugur apa yang kita lakukan selama itu. Kemudian yang kedua nih agak berat. Kalau dia minta utang, minta pinjem, mau minjem, mau ngutang, kata Nabi berikan pinjaman. Berat, Pak. Ya jangankan nggak ada masalah, Pak. Jangankan ada masalah, tidak ada masalah pun kita hanya berat. Tahu-tahu tetangga kita minjem sama kita, padahal dia jarang komunikasi kepada kita. Tentu datang minjem minta duit karena dia punya satu kebutuhan. Kalau kita ngikutin apa yang Nabi sabdakan, maka kita tanpa pikir panjang untuk memberikan bantuan kepada tetangga kita atau kepada saudara kita. Karena boleh jadi kita bisa baca orang. Misalnya begini, Pak, kita tuh tetangga kita itu ya orang sederhana. Ketika dia membutuhkan pertolongan dari kita, katakan dalam bentuk nominal misalnya,
1 juta atau 2 juta, kita bisa ukur kalau dalam bahasa sehari, kita bisa taker. Ya 2 juta. Belum lama gue denger ngutang cepek, bayarnya sebulan misalnya. Ini sekarang minjem 2 juta, tapi emang dia karena butuh. Misalnya dia janji kepada kita, nanti insya Allah 1 minggu saya bayar. Tahu-tahu pas 1 minggu belum ada, belum punya sehingga tidak terbayar. Apakah kita akan marah, Pak? Sebagai manusia pasti marah karena dia ingkar janji. Tapi agama mengajarkan kepada kita, andaikan ada orang yang meminjam uang kita dan janji tidak mampu bayar pada hari yang sudah dia tentukan, maka ketika dia meminjam kepada kita misalnya 1 juta, lalu selang 1 bulan dia bisa bayar, selama 1 bulan itu orang yang meminjamkan itu sama bersodakoh sebanyak apa yang dipinjamkan kepada orang itu. Itu Pak agama. Misal nih, Bapak minjam sama saya 1 juta, janji hari Minggu misalnya, nggak ada, nggak bisa, belum ada uang untuk dibayar. Ya. Minta maaf, minta tangguhkan misalnya selama 1 minggu lagi. 1 minggu lagi pasti bayar. Selama janji dari hari Ahad atau hari Minggu itu sampai 1 minggu ke depan, maka saya seolah-olah sodakoh 1 hari 1 juta. Itu agama mengajarkan seperti itu, Pak. Pertanyaannya, apakah umat banyak tahu begitu? Tidak. Jarang yang tahu. Kenapa? Boleh jadi jarang hadir ke majelis taklim, tidak pernah hadir ke majelis taklim, tidak pernah baca kitab-kitab pendapat para ulama atau para fuqaha, sehingga tidak mengerti. Akhirnya apa? Terjadilah keributan. Jangankan 1 juta, Pak, uang 100.000 bahkan 100 rupiah bisa terjadi pembunuhan. Itu pernah terjadi, Pak. Kenapa? Karena pemahaman akan hal itu. Tapi ketika dia paham tentang masalah ini, dia ikhlaskan. Kalaupun misalnya tidak mampu bayar, ditagih, Pak, di akhirat. Allah berikan kesempatan untuk kita menagih hak kita. Jangankan uang, materi yang kita miliki, orang yang hasut kepada kita, ada orang hasut sama kita nih, kita mah nggak tahu. Mungkin dalam hatinya dia ngomong, mengumpat kita, mencela kita. Kita kan nggak dengar, Pak. Dalam hati dia dengan ngomong. Jangan dianggap lolos dari hisab Allah, tidak. Nanti di hari akhirat akan dipanggil. Apa yang pernah terjadi, yang terungkap dalam hati kita yang paling dalam akan dibukakan oleh Allah. Kan Allah nyatakan, wa husila ma fis sudur. Akan dibukakan oleh Allah apa-apa yang paling dalam dari hatimu. Kita ngatain orang dalam hati, yang kita katain maka nggak ngedenger, tapi nanti dibuka. Kenapa? Karena Allah tidak mau merampas hak hambanya. Dipanggil, ditanya, si A pernah menyatakan dalam hatinya kamu jelek atau menghina, kamu miskin dan seterusnya misalnya. Itu dibuka. Dan ditanya, apakah engkau ikhlas atas pernyataan itu? Walaupun cuma dalam hati, ikhlas enggak? Ikhlas, selesai. Kalau enggak ikhlas, ya Allah tuntut. Kan sayang, Pak. Kita kira kita dalam hati ngomong, ah, ini orang jelek banget. Misalnya kan dalam hati nih, yang kita tuju nggak ngedenger, dituntut kita. Maka pahala yang sudah kita kumpulkan akan diberikan kepada orang yang kita hina, yang kita hasuti. Sama seperti gibah, Pak. Kalau kita menggibah orang, maka pahala kita akan kita berikan kepada dia. Itu konsekuensinya, Pak. Maka ketika kita menyadari bahwa tetangga kita membutuhkan pinjaman dari kita, berikan pinjaman. Tentu dengan catatan kalau kita mampu. Cuman terkadang karena kita ini lebih dominan rasa bakhil, mohon maaf, rasa pelit, banyak alasan dah. Ya, saya nggak megang duit. Wah, duit segitu mah saya nggak ada. Saya belum punya. Padahal dia memang betul-betul butuh pertolongan dari kita. Itu hak tetangga atas kita. Kemudian Rasul menyatakan kalau kita punya tetangga yang fakir, ya, fakir itu lebih daripada miskin. Kalau miskin punya usaha atau punya penghasilan, kalau fakir dia tidak punya usaha, tidak punya penghasilan apa-apa, perlu kita bantu.
Nabi mengajarkan seperti itu. Kalau tetangga kamu fakir, bantulah. Kalau dia sakit, tengokin, jenguklah. Itu betapa mulia ajaran agama kita. Ini kalau kita kan kagak. Si anu sakit, banyak alasan, Pak. Padahal kita melongok orang sakit, langkah-langkah kita itu dijadikan pahala. Sama ketika kita melangkah di rumah ke masjid ini. Ya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sesuatu, maka niatkan ibadah. Karena itu adalah dalam konteks tasawuf adalah ibadah yang ghairu mahdhah. Lagi saya nyatakan ibadah yang ghairu mahdhah. Kalau dalam konteks fikih itu adalah ibadah mahdhah. Jadi ibadah itu ada dua, ada yang ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Karena Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ada ibadah yang mahdhah dan ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu yang menyebut dengan syarat dan rukun yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Salat Isya kita bikin 5 rakaat atau kita kurang jadi 2 rakaat, 3 rakaat, nggak bisa. Dan ada syarat rukunnya. Begitu dengan sholat yang lain, sholat sunnah misalnya, tidak bisa. Kalau ditambah menjadi itu adalah bid'ah yang munkarat, ya, bid'ah yang sesat. Tapi ibadah yang ghairu mahdhah mau ditambah mau dikurang juga boleh. Bahkan terkadang di dalam konteks fikih misalnya pernikahan itu ibadah yang mahdhah, ada syarat rukunnya, harus ada wali, harus ada saksi dan seterusnya. Tapi pengiring atas pernikahan itu adalah ibadah yang ghairu mahdhah. Bawa misalnya ke orang Betawi bawa roti buaya. Jadi jangan kita bilang zaman Nabi nggak ada nih roti buaya. Ini bid'ah, betul memang. Artinya memang ada. Tapi ini ghairu mahdhah. Yang bisa kita tambah, yang bisa kita kurangi. Jangan roti buaya apa? Roti bulat aja nggak apa-apa. Itu ibadah yang ghairu mahdhah dan sekalian. Oleh karena itu, ketika kita menjenguk tetangga kita yang sakit, maka diperintahkan seperti itu. Kita niatkan untuk ibadah. Maka Rasul dalam sabda yang lain menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu adalah harus pakai niat, harus dengan niat. Dengan kata kurang kita mengulang dengan baca bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu juga ibadah juga. Nah, kemudian ketika barangkali boleh jadi namanya orang sakit sampai umurnya meninggal, maka kata Nabi, kamu iringi jenazahnya. Ada kewajiban yang perlu kita lakukan dalam konteks fardu kifayah. Kalau kita mampu, bisa kita memandikan, mengkafankan. Nah, itu kadang-kadang hak daripada keluarga. Kalau menyolati mungkin, cuma kadang-kadang mohon maaf, saya suka nyolatin jenazah. Ya. Daerah di seberang itu kan daerah Pelita tuh. Yang nganter 100 orang, yang nyolatin paling 10 orang. Padahal sholat jenazah itu palanya sebesar gunung Uhud, kata Rasul. Dengan tidak menafikan mengantar. Ini artinya apa? Boleh jadi tidak mengerti bahwa sebesar pahalanya itu dalam melaksanakan sholat jenazah itu, banyak orang kita yang kurang paham. Nah, oleh karena itu, ketika ada tetangga kita yang mendapat musibah meninggal, maka kita lebih bagus sejak awal pemusaran itu kita sampai kita menguburkan di tempat pemakaman itu lebih baik. Nah, oleh karena itu dalam Muslim berbagi ini amat sangat panjang sekali kalau kita bahas, tapi intinya adalah bahwa di dalam kita bertetangga mari kita gunakan hati nurani, karena hati nurani berorientasi kepada simpati dan empati kepada baik kepada tetangga kita atau kepada saudara, kepada orang lain kita utamakan. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini justru yang lebih depan adalah hawa nafsu kita, sehingga dengan demikian hawa nafsu itu bisa mengundang setan. Memang kata Nabi bahwa setan itu dibelenggu bulan suci Ramadan, tapi boleh jadi karena manusia memiliki hawa nafsu dan hawa nafsu menjadi dominan dalam diri kita, sehingga dengan demikian mengarahkan keimanan kita, bakal mengangkat hati nurani kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Demikian apa yang saya sampaikan. Kurang bisa mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.